فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimakumullah, di antara pembahasan yang terindah adalah pembahasan tentang Allah Azza wa Jalla Al-Malik, Sang Raja yang memiliki segala yang Dia ciptakan, dari makhluk yang tertinggi yaitu Arsy hingga makhluk yang paling rendah, baik dari segi derajat ma'nawiyah maupun dari segi jarak. Maka Allah Ta'ala Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Raziq, Al-Mudabbir, Dialah Rabbul Alamin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia dengan bentuk penciptaan dan juga dengan derajat. Dengan bentuk penciptaan yang mana lebih afdal dibandingkan umumnya makhluk atau umumnya makhluk hidup. Dan dari segi manzilah atau derajat ma'nawiyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia ini akal, kemampuan untuk mendengar, menyimak, berbicara, berekspresi dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taklif, yaitu pembebanan ubudiyah, pembebanan ibadah, agar senantiasa manusia ini beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Sang Raja. Hidupnya, matinya, ibadahnya ditujukan kepada Al-Malik, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka semestinya lah manusia mengenal siapa dirinya dan untuk apa dia diciptakan. Pada pagi hari yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas dalam kitab Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid, dijudulkan di sini makna al-ubudiyah, pemaknaan kita terhadap ubudiyah. Makna ubudiyah yaitu makna penyembahan terhadap Allah Ta'ala, yang mana inilah konsekuensi dari terwujudnya kerajaan di semesta ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, diciptakannya jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dengan segala isinya dan fitur di bumi ini untuk manusia. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan bumi untuk kalian dan apa yang ada di bumi ini, dan juga langit berputar. Ya, panitia ikut kajian, ikhwan di panitia ikut kajian, jangan di kantor. Ikut kajian bersama jemaah, jangan ngobrol-ngobrol sendiri. Bukan ngobrol sendiri, kalau ngobrol sendiri ya gila nanti ya. Maksudnya ngobrol bersama teman-teman, jangan. Bareng kita ngaji semua.
Taib, saya mana tadi, ikhwan? Kerajaan Allah Azza wa Jalla yang mana dinikmati oleh manusia, dieksploitasi dan dieksplor oleh manusia, bermanfaat untuk manusia dan ada yang bermadarat untuk manusia. Semua itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Maka kita mentahqiq sekarang, merealisasikan pemaknaan ubudiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini di antara asas atau di antara pembahasan asasi yang perlu diketahui setiap insan, kafir maupun muslim, fasik maupun alim. Alim dalam artian bukan berilmu, tapi alim dalam artian saleh. Yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, dan ini sangat penting. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, wa fit tahqiq, kalau dilihat lebih mendalam, wa fit tahqiqi bimakna qawlihi inni abduk, pemaknaan perkataan Nabi SAW di doa kesedihan yang pernah kita bahas, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik adlun fiyya qada'uk madin fiyya qada'uk adlun fiyya hukmuk, dan sampai akhirnya Al-Quran kita minta Al-Quran sebagai penyembuh dan penghilang kesedihan. Di sini pembahasan inni abduk, sesungguhnya saya adalah hamba Engkau ya Allah. Ya, sesungguhnya saya adalah hamba Engkau ya Allah. Ketika kita melihat kerajaan Allah Azza wa Jalla yang begitu sempurna di langit dan di bumi, kemudian kita mendeklarasikan diri kita, sesungguhnya saya adalah hamba Engkau. Iya, saya adalah hamba Engkau. Saya hanya seorang hamba. Saya hanya makhluk sebagaimana lainnya, dan saya adalah hamba Engkau ya Allah. Dan nisbat hamba kepada Allah Azza wa Jalla ini nisbat tasrif, takrim, penyandaran dari segi pemuliaan. Disebut abduk, Abdullah, hambanya Allah, maka ini mulia. Karena ketika disebut hamba selain Allah, maka ini pasti hina. Ketika disebut Abdullah, maka ini mulia karena hambanya Allah. Abdul Malik, hambanya Al-Malik, sang raja. Tapi kalau hambanya fulan, maka pasti hamba ini hina. Karena sudah fulan ini manusia yang biasa dan hina, udah gitu hambanya orang yang hina, lebih rendah lagi. Ya. Rasulullah SAW mencela ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdul qamis atau qamisah. Celakalah hambanya dinar, celakalah hambanya dirham, celakalah hambanya qamisah, yaitu pakaian, baju, fashion dan seterusnya. Orang-orang yang menghambakan dengan itu semua, itu menghambakan diri dengan itu semua, jelas ta'isa, yaitu hina, rendah. Ya. Maka kalau kita teliti lebih dalam, ada beberapa hal yang bisa dipetik dari kalimat inni abduk. Di antaranya iltizamu ubudiyatihi min adh-dhulli wal khudu'i wal inabah. Di antara makna tersirat dalam inni abduka, pendeklarasian bahwa saya adalah hambamu ya Allah, di antara makna yang tersirat adalah melazimkan atau tuntutan untuk melaksanakan ubudiyah. Ketika antum mengaku bahwasanya diri antum adalah hamba Allah, maka di kalimat itu ada tuntutan untuk antum. Konsekuensinya apa? Terapkan ubudiyah pada diri antum terhadap Allah. Bagaimana itu? Adz-dzul, al-khudu' dan inabah. Ini yang pertama, yaitu terapkan ubudiyah antum kepada Allah. Adz-dzul dan khudu'. Dzul di sini merendahkan. Dzul dan khudu' artinya merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Merendahkan diri artinya merendahkan diri berarti menghinakan diri kita
di hadapan Allah Azza wa Jalla bahwa saya ini banyak salah, banyak dosa dan seterusnya. Ingat, merendahkan diri berbeda dengan merendahkan hati. Merendahkan hati itu harus kepada Khaliq dan kepada makhluk. Tapi merendahkan diri hanya kepada Khaliq dan tidak boleh kepada makhluk. Yang manusia sini masuk, anda sebutkan makhluk supaya lebih umum objek merendahkannya. Jadi tawadhu' itu merendahkan hati. Tapi khudu' merendahkan diri. Merendahkan hati itu wajib terhadap Khaliq maupun terhadap makhluk. Rendah hati itu tawadhu'. Man tawadhu'a lillah rafa'ah. Barang siapa yang rendah hati karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi tawadhu' dan rendah hati itu bisa ditujukan untuk Khaliq ataupun untuk makhluk. Tapi kalau misalnya khudu' dan dhul, merendahkan diri, maka itu hanya terhadap Khaliq saja. Adapun terhadap makhluk tidak boleh. Lantas apa bedanya merendahkan hati dengan merendahkan, bedanya apa, ikhwan? Apa bedanya? Rendah hati dengan rendah diri. Apa bedanya, ikhwan? Merendahkan hati dengan merendahkan diri, apa bedanya? Tapi beda kan? Beda. Rendah hati lawan dari sombong, jelas itu ya. Semua juga lawan dari sombong. Tapi merendahkan hati, pertama itu memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, jelas itu. Ya. Merendahkan hati itu berarti melazimkan apa? Melazimkan menjauhi kesombongan dan merasa diri lebih afdal dibandingkan selainnya, kecuali di konteks-konteks yang disyariatkan. Ya, melazimkan diri menghindari perasaan lebih afdal daripada selainnya, kecuali dalam konteks-konteks yang disyariatkan, untuk kita tidak merendahkan hati pada mereka. Contoh, kita ini muslim, ada seorang kafir, maka kita merasa lebih afdal daripada orang kafir, tidak masalah itu. Ya, tidak masalah. Ya, begitu. Begitu juga kita dalam konteks mengajar, antum dalam konteks diajar, maka anda merasa lebih afdal daripada antum dari segi ilmu yang bisa anda ajari, itu tidak masalah. Kalau misalnya anda nggak boleh merasa lebih afdal karena anda bisa mengajar, nasi lebih afdal di sini, merasa lebih afdal bukan dalam konteks sombong, bukan. Tapi dalam konteks dengan merasa saya lebih punya daripada antum, maka saya berbagi gitu loh. Ini bukan karena sombong, beda dengan sombong, merasa lebih afdal pada antum kemudian nggak ngajar dan merasa lebih afdal aja gitu. Ini nggak boleh. Ya. Tapi seorang guru nggak bisa, dia seorang guru, wahai murid-muridku sekalian, sepertinya kalian itu lebih baik daripada saya. Saya itu nggak ada apa-apanya, aku mah apa tuh, udahlah. Ini gimana murid mau dengar pengajaran kayak gini? Nah, dalam konteks seperti nggak masalah. Maka kalau misalnya memang dalam konteks yang hak dan tanpa kesombongan, nggak masalah. Nabi SAW bersabda, Ana sayyidu waladi Adama wala fakhr. Aku adalah tuannya putra Adam, tuannya manusia, tuan bukan Tuhan. Aku ada tuannya manusia seluruhnya dan tidak ada kebanggaan dengan itu. Maksudnya tanpa maksud kebanggaan, aku nyatakan itu, kenyataan itu. Ya. Taib. Kemudian adapun al-khudu', ini merendahkan diri dengan cara menghinakan diri, bedanya itu. Rendah hati itu tidak sampai derajat menghinakan diri. Ya. Bahkan rendah hati yang menghinakan diri ini bukan rendah hati yang sesungguhnya. Seperti antum pengen tawadhu' nih. Misalnya antum baru hijrah, baru kenal dakwah sunnah, baru ini.
ketemu seseorang di kajian, kalau ngobrol, Masya Allah antum penampilan sekarang Masya Allah, jenggotnya luar biasa antum. Sebagai tawadhu antum bilang, afwan ana baru kemarin sore, ana baru sebulan, ana baru kenal kajian, dan alhamdulillah walaupun sebulan tapi ya alhamdulillah kalau jenggot mah pemberian dari Allah. Masya Allah antum, ya Allah tawadhu sekali antum. Enggak lah, ana enggak siapa-siapa, ana mah dulu hanya pemusik, ana gitaris, dan cuma ini merendahkan diri namanya, menghinakan dirinya. Apa maksudnya? Menyebutkan kesalahan-kesalahan dirinya, menyebutkan dosa-dosanya. Ini merendahkan diri. Ini bedanya, ikhwan. Antum ketika mempublish masa lalu antum yang kelam, itu merendahkan diri antum. Walaupun maksudnya adalah aku mah apa atuh gitu. Enggak boleh, tetap enggak boleh. Kemudian mempublish dan mewartakan aib-aib antum, enggak boleh. Ini merendahkan diri. Ini hanya dikiblatkan kepada Allah saja. Ketika kita taubat kepada Allah Azza wa Jalla, kita katakan, ya Allah saya tadi melakukan ini, melakukan itu, dari dosa-dosa, ya Allah tolong ampuni saya. Itu bagus. Dan itu tidak boleh antum lakukan kepada siapa? Manusia, dengan maksud merendahkan diri antum di hadapannya, enggak boleh. Mungkin kecuali dalam rangka minta nasihat, mungkin misalnya antum bilang ke Ustaz Afwan, ini ana mau berkisah, ana begini sama istri ana terjadi begini, menceritakan kesalahan tapi untuk istifta, untuk mencari fatwa, untuk mencari solusi. Nah, ini mungkin boleh, tapi ini bukan disebut merendahkan diri, bukan. Ini bukan merendahkan diri. Ini mencari solusi, beda. Tapi kalau merendahkan diri ini dengan maksud menta'zim pihak yang di hadapannya, kemudian merendahkan diri dengan membuka aibnya, baik aib ma'nawi atau aib material, maka ini enggak boleh. Iya. Ya. Jadi merendahkan diri itu hanya kita tujukan pada Allah Azza wa Jalla. Itu namanya dzul dan khudu' dan juga inabah, taubat. Jadi ketika kita bilang saya adalah hambamu ya Allah, maka melazimkan tunaikan ubudiyah yang berupa apa? Berupa merendahkan diri kita kepada Allah. Kalau memang antum ngakuin diri antum adalah hambanya, ya, dan melazimkan kita itu inabah itu kembali kepada Allah, ya, kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan merasakan segala dosa yang telah kita lakukan di hadapan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Ibnu Qayyim, wa imtithalu amri sayyidih, dan orang yang mengatakan saya adalah budakmu, saya adalah hambamu, maka itu konsekuensi keduanya apa? Menuruti, ya, atau siap melaksanakan perintahnya. Kita yang bukan budak saja seperti pembantu rumah tangga atau karyawan, itu kan SOP-nya siap melaksanakan perintah dari atasan, harus seperti itu. Lah ini bukan budak nih, apalagi kalau derajatnya budak dan hamba Allah Azza wa Jalla. Maksudnya mengatakan saya adalah hambamu, harus siap berarti laksanakan perintah. Kedua, itu yang ketiga. Kemudian yang ketiga, wajtinabun nahi, dan siap menjauhi larangannya. Ya, jadi mengatakan saya adalah hambamu ya Allah, itu enggak ringan konsekuensinya. Ya, harus konsekuensinya tunaikan sisi ubudiyah berupa tunduk pada Allah. Maksudnya itu rendah diri pada Allah, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kemudian juga kembali kepada Allah dalam segala hal. Yang kedua, siap melaksanakan perintahnya. Yang ketiga, siap menjauhi larangannya. Dan yang keempat, ini tidak kalah penting, wa dawamul iftiqari ilaihi wal laja'i ilaihi. Yang keempat ini tak kalah penting dan perlu sekali kita terapkan, yaitu dawamul iftiqari ilaihi. Apa artinya? Selalu merasa butuh kepada Allah. Ya. Selalu merasa butuh kepada Allah. Itu. Merasa butuh perlindungan, merasa butuh pada Allah. Iftiqar.
Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia sekalian, kalian itu adalah fuqara. Kalian itu adalah fuqara, yaitu orang-orang yang fakir, semuanya tanpa kecuali, semua orang-orang fakir. Fuqara ilallah, fakir kepada Allah Azza wa Jalla, butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Maka seorang hamba itu harus di qalbunya tercetak tabiat untuk selalu merasa butuh pada Allah. Harus tercetak begitu. Merasa butuh pada Allah, tidak pada selainnya. Kebutuhan pada selain Allah Azza wa Jalla hanyalah wasilah semata. Melainkan pada asal tabiatnya hanyalah butuhnya pada Allah Azza wa Jalla secara mutlak 100%. Adapun wasilah manusia, peralatan dan itu, kita tidak bertawakal padanya, melainkan itu hanyalah sebab yang Allah ciptakan. Melainkan kita kembalikan pada Allah Azza wa Jalla, merasa butuh dengan segala hal, untuk segala hal, segala hajat, segala kebutuhan duniawi atau ukhrawi, iftiqar ilallah. Ya. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji, segala keputusannya, segala perbuatan Allah terpuji, dan Allah maha kaya. Kita butuh sama Allah. Dan butuhnya itu dawam, merasa butuhnya itu daim, senantiasa, selalu, terus menerus. Tidak secara occasional, tidak kadang-kadang, tidak. Harus selalu dalam segala hal, baik duniawi maupun ukhrawi, iftiqar. Kemudian wal isti'anati dan juga dawam, hal yang selalu harus dilakukan dawam ini, yaitu merasa butuh, iftiqar. Dawam ini yang keempat ya. 4A, merasa butuh selalu kepada Allah. 4B, al-laja ilaihi, yaitu selalu memohon perlindungan pada Allah Azza wa Jalla. Memohon perlindungan pada Allah. Ini hamba itu bukan siapa-siapa, hamba. Harus minta selalu perlindungan pada Allah Azza wa Jalla. Dari segala mara bahaya, fitnah, keburukan, makar dan seterusnya. Enggak bisa kita itu sendirian menghadapi segala sesuatu, melainkan Allah Azza wa Jalla yang betul-betul akan melindungi kita. Wal isti'anati bih, yang C, 4C. Dawam al isti'anati bih, senantiasa meminta pertolongan pada Allah. Harus begitu, senantiasa meminta pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Hamba itu harus begitu. Kalau memang mengklaim dirinya hamba Allah, selalu minta pertolongan sama Allah. Maka kalau misalnya seseorang terbiasa bertawakal, terbiasa meminta pertolongan kepada selain Allah, maka dia akan menjadi hambanya, menjadi hamba selain Allah. Ya, kita ini udah dewasa, sudah bukan anak kecil lagi yang dimaklumi minta-minta ke orang tuanya, itu maklum. Tapi kalau misalnya kita ini sudah besar, minta terus sama orang tua, minta terus sama makhluk, maka kita akan menjadi tawanan makhluk itu, baik manusia ataupun jin. Kita akan menjadi tawanannya, kita akan menjadi budaknya, kita akan menjadi hambanya, dan kita tidak akan gak enakan sama dia, karena selalu minta padanya. Dan dia juga benci sama kita karena kita selalu minta pada dia. Maka isti'anah, minta sama Allah Azza wa Jalla saja. Itu baru hamba yang benar. Iya. Kemudian yang 4E, 4D ya. Senantiasa mendawamkan selalu tawakal pada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah, karena dia tahu saya adalah hamba dan Allah adalah Malik, adalah pemilik saya, pengatur hidup saya. Segala hidup saya diatur olehnya. Maka karena saya cuma hamba, maka saya serahkan perkara pada Allah. Saya hanya ikhtiar dan Allah Ta'ala yang
ya Allah Ta'ala yang akan mentakdirkan segalanya. Bahkan ikhtiar saya pun takdir Allah. Nah itu tawakal. Dan juga senantiasa wa'iyadhil abdi bih walayadhihi bih, dan senantiasa meminta yang ini yang 4 pemeliharaan dan naungan. Pemeliharaan dan naungan. Karena kita cuma hamba. Kita minta Allah Ta'ala pelihara kita dari segala keburukan dan pelihara kita di atas kebaikan. Naungan dari Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian yang kelima, wa an la yata'allaqa qalbuhu bi ghairihi. Ini dia nih yang susah. Ini juga susah. Yang kelima ini. Kalau memang kita hamba, yang kelima, tunaikan ini wahai hamba, tidak menggantungkan kalbu kepada selain Allah. Dan ini berat. Tidak menggantungkan kalbu kepada selain Allah. Kalau selalu berfikir tentang selain Allah Azza wa Jalla, tentang selain hukum Allah Azza wa Jalla, tentang selain agama Allah Azza wa Jalla, maka berarti dia bergantung kepada selain Allah. Kalbunya itu muta'alliq, bergantung atau kepincut kepada selain Allah dan agama Allah Azza wa Jalla. Selalu memikirkan makanan, selalu memikirkan mainan, selalu memikirkan pakaian, selalu memikirkan pekerjaan, selalu memikirkan insan, maka kalbunya kepincut dan bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka orang ini kemungkinan besar cintanya lebih kepada selain Allah. Ya. Karena ta'alluq kalbunya kepada selain Allah. Dan ketergantungan kalbu itu ada 3 sisi. Ketergantungan hati itu ada 3 sisi, ya, yang harus lengkap gitu loh. Kalau memang mau disebut tergantung, 3 sisi. 1, mahabbah, cinta. 2, khauf, rasa takut, khawatir. Dan 3, roja, yaitu rasa harapan, berharap. 3. Ya. Jadi kalbu itu ketika ingin bergantung pada suatu hal, bergantung pada suatu zat, kalbu ini bergantung pada suatu zat, maka dia akan bergantung pada 3 sisi. Dari sisi cinta, dari sisi kekhawatiran atau takut, dan dari sisi harapan. 3. Iya. Sallu ala Nabi. Udah terang masih selawatan. Apa kajiannya kapan itu? Iya. Oh, selawat doang. Habis itu makan lontong sayur ya. Oh, di sini kan bubur di sini. Ya, Masya Allah. Tiga itu jemaah. Mahabbah, khauf dan roja. Dan 3 ini asas ketergantungan kalbu dan merupakan asas ibadah. Atau 3 ini adalah rukun semua ibadah. Rukun ibadah itu ada yang bersifat, ya, bersifat qalbi, dan rukun ibadah ada yang bersifat fiqhi. Rukun ibadah ada yang bersifat kehatian, hati, qalbi. Rukun ibadah yang bersifat apa? Hati, ya, yang ada di hati. Dan rukun ibadah yang bersifat fiqhi, secara fiqih. Salat itu rukun ibadah. Rukun salat apa? Ya, antum tahu rukun salat pertama takbiratul ihram, kemudian al-Fatihah, kemudian ruku', di antara rukunnya qiyam, berdiri, ya, kemudian ruku', kemudian sujud, dan seterusnya sampai akhir. Itu rukun secara apa itu? Fiqih. Tapi rukun secara qalbu harus ada 3 ini.
rasa cinta kepada Allah dan kepada ibadah ini, rasa takut kepada Allah dalam salat ini, dan berharap kepada Allah dengan salat ini. Itu ibadah. Harus begitu. Iya. Sekarang kalau misalnya, mohon maaf, ini selawatan seperti yang kita dengar dari saudara-saudara kita ini, apakah tercipta cinta mereka kepada Allah dan Rasulullah? Mungkin. Takut kepada Allah dengan itu? Itu Allah alam. Berharap dengan itu? Mungkin berharap, tapi takutnya enggak. Buktinya terus-terusan berbuat bid'ah dengan itu. Dan selawat seperti ini tidak ada anjuran dengan cara seperti ini, dengan chord kayak gini. Iya, ada verse-nya, ada chord-nya, ntar ada intronya, ntar ada ref-nya, dan ada solonya juga. Lagu kan? Lagu jadi. Apakah menimbulkan khasyah, rasa takut pada Allah? Enggak. Kemudian biduanita yang nyanyi kemudian. Apa tuh yang dulu yang berkasus itu. Kemudian kira-kira kalau misal yang selawat itu bukan perempuan, bukan si fulanah itu ya. Dan enggak pakai instrumen musik. Yang selawat suara standar lah. Mang Oleh misalnya. Tukang odading misalnya. Gimana? Dengernya gimana? Ngeresep nggak? Enggak. Berarti selama ini yang ngeresep karena apa? Instrumen dan karena suaranya si fulana atau mungkin fulan. Ya. Bahkan sebagian dari ada gus-gus ya, tapi kecil gus-gusnya ini. Masih muda. Itu diundang kemana-mana cuman buat nyanyiin selawat doang. Dilulukan oleh para fansnya. Bahkan bisa satu aja menghadiri ribuan ratusan orang hanya untuk melihat sang gus-gus ini, gus-gus kecil ini untuk selawatan. Dan mereka bilang ini gus paling ganteng sedunia pergus-gusan. Paling ganteng. Ya Masya Allah. Cuman ini, apakah kemudian menghadirkan cinta kepada Allah betul-betul? Enggak, yang kayak gini enggak. Ini malah dakwah bukan ilallah, tapi dakwah ila syakhs. Menyeru kepada sang gus ini. Iya. Cuman itu dakwah untuk syakhs, untuk mengagungkan seseorang dengan nama selawat. Apakah ini menghadirkan roja kepada Allah Azza wa Jalla? Tidak. Menghadirkan khauf kepada Allah? Lebih-lebih tidak sama sekali. Ya, ini seperti penyanyi single yang punya album dan seterusnya, kemudian diundang sana sini, kemudian selawat doang. Ilmunya enggak ada wallah. Dan kemudian dihikayatkan secara mutawatir dia pacaran dengan salah satu anak dari seorang ustadz resmi, bukan resmi nikah, resmi pacaran. Ini ahli selawat seperti ini, mana efek dari selawatnya? Ini happening, terjadi. Ketidaktahuan antum tentang sang gus-gus ini bukan berarti tidak ada. Ada. Anda tahu? Ya, antum tahu enggak? Enggak, alhamdulillah. Enggak, tapi Anda kabarkan bahwasannya ini ada. Entah ini kabar gembira atau kabar buruk buat antum, tapi ini ada. Tidak menghasilkan mahabbah, khauf dan roja. Ya. Jadi bagaimana seseorang mengaku saya hamba Engkau ya Allah, tapi ibadah-ibadahnya itu bukan untuk menambah cintanya, rasa takutnya dan harapannya kepada Allah, tapi malah menambah berbuat bid'ah. Sementara setiap hari hamba ini menikmati fitur-fitur kerajaan Allah. Setiap hari, setiap detik kita menikmati fitur kerajaan Allah. Bukankah begitu, ikhwan? Sekarang ini antum menikmati fitur di kerajaan Allah Azza wa Jalla tanpa kecuali. Tanpa luput sedikit pun kita berada di kerajaan Allah Azza wa Jalla. Semesta ini kerajaan Allah Azza wa Jalla. Dan kerajaan Allah Ta'ala di tangan Allah Azza wa Jalla. Secara hakiki di tangan Allah Azza wa Jalla. Dan diurusi oleh Allah Azza wa Jalla. Tabarakalladzi biyadihil mulku.
Maha suci Allah Ta'ala yang kerajaannya di tangannya. Ya. Taib wa fihi aidha, di antara konsekuensinya juga apa pemaknaan atau tafsiran inni abduk, aku adalah hambamu ya Allah. Inni abdun min jami'il wujuh, saya adalah hamba dari segala sisi. Ya. Saya adalah hamba dari segala sisi. Saghiran wa kabiran, hayyan wa maitan. Baik dari sisi saya masih kecil atau saya sudah dewasa, kecil maupun besar. Hayyan wa mayyita, baik ketika saya masih hidup atau saya sudah mati, saya tetap hambamu ya Allah. Muti'an wa 'asiya, baik ketika saya itu taat padamu ya Allah atau ketika saya bermaksiat, status saya adalah tetap hambamu ya Allah. Mu'afan wa mubtala, baik ketika saya selamat atau ketika saya terkena musibah, saya tetap hambamu ya Allah. Birruhi wal qalbi, baik dengan nyawa maupun dengan hati, saya adalah hambamu ya Allah. Wal lisani wal jawarih, dengan lisan saya maupun dengan anggota tubuh saya adalah hambamu ya Allah. Segala sisi tentang saya, tetaplah status saya adalah hamba engkau ya Allah. Siapkah antum mengatakan seperti itu kepada Allah Azza wa Jalla? Kadang sebagian manusia lebih berani menyatakan kesetiaannya kepada aweweknya. Iya, aku cinta padamu selamanya, aku tidak bisa hidup tanpamu, dan seterusnya, dari kalimat-kalimat yang semua itu trash bin ya. Ya, semua itu sampah ya. Atau semua tempat sampah, bohong semua. Tapi berani ngomong gitu ya, berani ngomong. Ini kapan selesai sih ikhwan-ikhwan ini? Hah? Allah musta'an. Anda termasuk yang nggak bisa kalau dengan lantunan itu keikutan soalnya. Nanti beneran nggak bisa. Ntar lama-lama ada pesen rebanaan lagi. Kita walaupun ditutup Pak, tetap aja lewat sana, ditutup sana, tetap dia lewat lubang-lubang semut, suaranya juga kesini nanti, tetap aja Pak, percuma. Ya. Imam mereka stop atau kita pindah majelis. Dan tadi marhaban ya Jadal Husaini, marhaban ya Rasulullah nggak datang. Marhaban artinya apa? Selamat datang, welcome. Iya. Semoga Allah beri kita dan juga mereka hidayah menuju sunnah Nabi SAW. Masya Allah. Baik, kemudian berikutnya wa fihi aidha inna mali wa nafsi mulkun lak, sesungguhnya mali harta saya, wa nafsi diri saya, mulkun lak milik engkau ya Allah, kepemilikan engkau, masuk dalam kerajaan engkau. Karena kerajaan itu artinya mulk, ini masuk dalam kerajaan engkau. Diri saya dengan segala detailnya masuk kerajaan engkau. Segala detail dari semesta ini masuk kerajaan Allah Azza wa Jalla. Antum kalau misalnya ngorek nih, misalnya ada pohon, kemudian ada akar-akar, ternyata ada tanah yang seperti gembur dan seperti baru digarap oleh semut. Antum korek-korek tuh semut, antum korek-korek tuh tanah, walaupun zalim sih ya. Itu isi semut banyak tuh, ngamuk mereka kemudian. Ini kerajaan semut kecil sekali, tapi ini kerajaan ini sedahsyat sebanyak apapun itu masuk ke bagian dalam kerajaan Allah Azza wa Jalla. Jadi semua ini kerajaan Allah. Saya dan di jiwa saya, imali wa nafsi, saya dan diri saya adalah kerajaan engkau, termasuk kerajaan engkau, milik engkau. Fa innal 'abda wa ma yamliku li sayyidihi, sesungguhnya hamba dan apa yang dia miliki secara total itu milik siapa? Milik tuannya, milik Tuhannya, yaitu milik Allah Azza wa Jalla. Ya. Ada kabar datang kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, udah selesai. Alhamdulillah ya Rabb, alhamdulillah. Itu. Jadi setelah tadi kita doakan semoga kita dan mereka dapat hidayah, berhenti.
Ternyata mereka sepertinya mereka selawatan lama-lama itu nunggu kita doain juga gitu sepertinya. Pas baru kita doain baru oh alhamdulillah udah didoain sama majelis lain, alhamdulillah kelas. Ya. Ya, jangan dimulai-mulai lagi ya, ikhwan ya. Khalas, yakfi. Baik. Ada satu kabar dari seseorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, cucumu meninggal, putrinya, anak perempuanmu, seperti putrinya Fatimah, meninggal. Dan ini Fatimah minta supaya putrimu ya Rasulullah minta supaya engkau ke rumahnya untuk takziah, untuk menyampaikan bela sungkawa atau apa lagi itu. Kuatkan hatinya ya Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata, Inna lillahi ma a'ta, inna lillahi ma akhadha, walahu ma a'ta, walikulli syai'in ajal, walikullin ja'ala fihi ajal, atau kama qala Nabi SAW. Yang pertama kata Nabi SAW, inna lillahi ma akhadha, sesungguhnya apa yang Allah Ta'ala ambil itu milik Allah. Walahu ma a'ta, dan apa yang Allah berikan itu milik Allah. Iya. Wa fi kullin lahu ajal, atau kama qala Nabi SAW untuk kalimat ini. Dan di setiap segala sesuatu itu ada ajalnya. Yang menentukan ajalnya siapa? Allah. Menentukan berakhirnya siapa? Allah. Milik siapakah zat ini? Milik Allah. Siapa yang ngasih? Allah. Siapa yang ngambil? Allah Azza wa Jalla. Khalas. Ketika seorang pemilik, ketika dia adalah pemilik, maka dia bertasarruf dan berperilaku terserah dia, karena dialah pemiliknya. Rasulullah SAW tidak seperti kita yang kalau ada putri kita atau cucu kita wafat langsung wah heboh mungkin. Atau ummahat ya. Ummahat belum ada ummahat? Udah ada belum? Belum ada. Atau ummahat ketika ada kabar buruk langsung heboh ya. Histeris, meratap, menangis. Wah, enggak. Rasulullah SAW bilang, "Fal tasbir wal tahtasib," kata Rasulullah SAW. Maka hendaklah anakku itu yaitu Fatimah atau putrinya Rasulullah SAW sabar dan cari pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang mesti dilakukan oleh hamba ketika kehilangan sesuatu. Walaupun sesuatu itu precious, berharga buat kehidupannya, selama bukan iman ya, melainkan pasangan ya. Sabar dan cari pahala dengan itu. Iya. Semua dari kita pernah punya kehilangan dan mungkin akan kehilangan sesuatu. Dari material dunia, bukan dari iman. Kok kehilangan iman itu na'udzubillah min dzalik. Kematian sebelum kematian itu. Maksud di sini kehilangan hal yang bersifat duniawi atau materi yang berharga buat diri kita. Maka milik Allah itu semua. Ketika kita mendeklarasikan saya adalah hambamu ya Allah, berarti diri saya dan segala milik saya adalah milik Allah semuanya secara sempurna. Ya, maka nggak boleh bakhil. Siapa pedagang yang sukses di sini nggak boleh bakhil. Bakhil itu dua macam. Bakhil dalam konteks kewajiban dan itu dosa besar, dan bakhil dalam konteks yang sunnah. Itu kadang tidak berdosa dan kadang berdosa. Bakhil ada dua macam ikhwan. Bakhil dalam konteks kewajiban itu dosa besar. Dan bakhil dalam konteks sunnah. Kadang bisa berdosa, kadang tidak berdosa. Seperti apa contohnya? Mau dicontohkan apa terusin? Contohnya enggak? Supaya kita tahu nih kita bakhil apa enggak nih? Iya. Taib. Bakhil dalam konteks wajib yaitu tidak menunaikan yang wajib dari penunaian harta. Tidak menunaikan zakat, bakhil. Zakat fitr maupun zakat mal. Oke.
Kemudian tidak menafkahi istri dengan sempurna padahal mampu. Ingat kalimat sempurna ini. Tidak menafkahi istri dengan sempurna secara uruf padahal mampu. Tidak memuaskan, bukan tidak memuaskan, kok memuaskan. Itu nanti nafkah batin masuknya. Tidak apa ya namanya? Tidak memenuhi kebutuhan primer istri dan rumah tangga secara sempurna. Padahal dia mampu, bakhil dan dosa. Bisa jadi dosa besar kadang-kadang. Tapi kalau mampu ya, kalau tidak mampu maka semoga Allah maafkan. Kemudian tidak menafkahi anak juga dengan sempurna, itu juga bisa disebut bakhil. Karena itu wajib. Tidak menafkahi orang tua yang butuh, padahal kita mampu, ini juga bakhil dan dosa. Dan bahkan bisa dosa besar karena masuk ke durhaka. Itu bakhil dalam konteks wajib dan itu pasti dosa. Oke. Tapi ada bakhil dalam konteks sunnah. Tidak pernah mau infak masjid. Bisa dosa enggak? Kadang dosa, kadang enggak, tergantung. Kalau memang dia capnya bakhil banget gitu, maka bisa dosa karena dia nggak peduli, betul-betul pengen, nggak mau mengeluarkan hartanya. Oh ini udah apa ya, bakhil, pelit, afrit, medit, irit dan seterusnya. Ya. Ada fakir miskin, Allah Ta'ala hamparkan di pemandangan matanya ibu-ibu yang berjualan dagang di pinggir jalan dan sambil anaknya itu lesehan tidur, masih kecil 3 tahun 4 tahun, enggak terketuk sedikit pun hatinya untuk membeli atau minimal apalah gitu, menyembelih, bukan Pak, membeli ya, enggak ada dengar menyembelih, efek selawatannya selesai jadi kayak gini. Iya, enggak terketuk. Ini bakhil walaupun sunnah, bisa dosa enggak? Wallahu alam, itu Allah Ta'ala yang tahu. Dan itu keadaan banyak kolbu, detak-detaknya kolbu di zaman sekarang kebanyakan kayak gitu. Udah khalas, nggak peduli sama mereka semua. Bukhola. Walaupun mereka pikir saya juga butuh Pak, saya juga butuh, saya juga punya pekerjaan butuh berumah tangga. Kadang Allah Ta'ala memberikan kita gambaran dan pemandangan yang miris. Itu ada maksud dari Allah. Menguji antum tuh lembut atau enggak hatinya. Antum tuh mau enggak investasi atau tidak gitu loh. Kebanyakan manusia tidak mau investasi dalam konteks seperti ini ya kawan. Padahal ibu-ibu ini memang jualan, bukan minta-minta. Bukan seperti pengamen, bukan jualan. Punya anak kecil dan itu anak dia, bukan yang di perempatan bawa anak terus anaknya tidur terus panjang hari. Itu nggak tahu anak siapa itu. Wallahu alam, itu emang ada sindikatnya kalau itu. Kita nggak percaya nggak apa-apa kalau itu mah emang udah populer ya. Nggak, tapi ini yang terus kemudian diterpa hujan. Nengok, nggak ada di hati itu. Allah kesian banget ya. Nggak ada niatan sama sekali gitu pengen bantu. Nggak ada. Oh, ada orang kesian, dah lewat. Ya. Ini mungkin memang belum tentu dosa, tapi orang seperti ini, Allahu a'lam, ini mungkin hatinya kemana gitu ya. Ikhwan sekalian, ketika kita tahu rahasia-rahasia Allah Azza wa Jalla dari apa yang Allah tampakkan dari hikmah dan pemandangan seperti ini, kita gali rahasia Allah Azza wa Jalla. Gali dengan hati yang lembut. Oh, Allah Ta'ala tampakkan seperti ini supaya saya investasi. Supaya saya investasi dengan harta saya yang sebenarnya milik Allah. Harta saya milik Allah. Harta yang saya simpan milik Allah. Harta yang saya bagi milik Allah. Mana yang lebih afdal? Disimpan atau dibagi? Tergantung Pak. Tapi pada asalnya, hukum asalnya adalah yang dibagi. Karena Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya kalian lebih mencintai harta milik orang lain dibandingkan milik kalian sendiri. Kalian manusia lebih mencintai harta milik orang lain dibandingkan milik sendiri. Silakan jelaskan. Ayo fadhal.
Yang bisa menjelaskan, anak kasih Aqua produk terbaru. Ini Anda bukan sedang jualan, ini Anda nggak jualan ini, nggak, alafu ya, Anda nggak jualan ini, sorry. Ayo, fadl, siapa yang mau Aqua ini jawab dan jelaskan itu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian lebih mencintai harta milik orang lain dibandingkan harta kalian sendiri. Ayo, Aqua nih, nyari di warung-warung susah. Yang kayak gini belum banyak. Ayo. Anda juga baru melihat hari ini nih. Ayo, fadl. Ayo, fadl, ajib, jawab. Belum kalian apa-apakan, ini harta yang masih kalian biar kalian simpan ini kalian lebih mencintai harta yang kalian habiskan daripada atau padahal masih ada harta yang kalian tumpuk-tumpukkan simpan yang itu nanti akan menjadi harta warisan. Itu akan menjadi harta. Mana yang dicintai, lebih cintai maksud Rasulullah? Yang lebih dicintai mana? Yang dihabiskan atau yang disimpan? Yang dihabiskan. Mana ya? Antum kira antum benar atau salah? Benar atau salah? Ayo. Benar apa salah jawaban antum? Insya Allah benar. Kata penjual nggak ada yang ngomong jualan saya salah, nggak ada. Pasti ngomong jualan saya baik, bagus ya. Benar nggak kata beliau? Ya, ini mau ini nggak tuh? Kalau mau ini jawab yang benar. Itu jawaban itu ada benernya, tapi lebih banyak salahnya kayaknya. Anda sendiri bingung dengan jawaban antum. Antum sendiri bingung nggak? Coba di hold dulu ya, tahan dulu. Siapa yang lain yang mau menjawab mungkin yang lebih afdol dari beliau? Bagus, jawaban antum bagus. Cuman sepertinya gimana gitu. Ayo, fadal. Jawaban lain? Ayo, fadal. Harta yang belum jadi milik kita daripada sudah jadi milik kita, yang setelah diberikan Allah pada kita saat ini. Kita lebih jadi maknanya kata Rasulullah, kalian lebih suka harta milik orang lain dibandingkan harta kalian sendiri. Artinya adalah engkau lebih suka harta yang bukan milik kita, yang belum pasti milik kita, daripada yang sudah Allah berikan saat ini. Padahal duduk antum nggak terlalu dekat loh, tapi kok errornya agak sama ya. Tapi bagus, jawabannya bagus, masya Allah. Cuman bukan itu jawabannya. Nggak, yang jauh dah, yang jauh. Pokoknya sini mungkin kayak bener nih, istiqomah nih. Iya, yang rekan-rekan di sini kok kayaknya chemistry-nya sama semua ini. Anak kok nanya ke beliau-beliau juga sama kayak jawabannya. Ayo, yang sini, fadl. Nggak apa-apa, jawab aja. Nggak, anda nggak ngeliat, anda merem dah, fadl. Atau sini, yang jauh dari daerah situlah. Sana, fadl. Satu orang aja. Ini nggak ada yang jawab, anak bubarin loh kajian ini. Udah suruk soalnya. Ayo, fadl. Man, fadl. Kita tidak merasa puas dengan harta yang kita dapat, kita masih merasa kurang seandainya saya dapatkan yang lebih banyak dari itu. Oke. Ya banyak orang kayak gitu sih. Cuman Bapak jasad di sini tapi hati di sana ya Pak ya. Kok mirip-mirip gitu Pak? Bukan itu Pak. Bukan itu. Ini yang sebelah sini, nggak boleh yang sebelah kiri. Jangan udah nggak. Sebelah sini. Ayo foto. Ayo foto. Yang sini. Yang bagian sini foto. Anak nggak mau yang sini udah kelas. Foto. Ayo. Ayo satu orang aja. Antum. Ini tengah sebelah sini dikit. Tapi nggak apa-apa. Foto. Ayo foto.
Nggak, kayaknya Anda pernah lihat antum di mana ya? Hah? Kayak wajah antum familiar gitu. Kapan ya Anda ngeliatnya? Ayo, fadhal. Dari harta kita dari harta kita yang kita miliki, yang kita dapat dari Allah itu sebagian adalah hak untuk orang lain. Aha. Dan sementara kita merasa itu punya kita. Dan itu yang kita tahan lebih banyak, kita tahan dan kita tunaikan. Ini menuju kebenaran ini, menuju kebenaran cuma masih ada syubhat ini apa gimana ya? Ada menuju kebenaran, cuman belum masih ada yang nyangkut belum. Karena antum duduk di sini, coba antum geser dulu sini, insya Allah mulai bener gitu. Cobalah yang sebelah sini, jazakallah khairah. Tapi coba sebelah sini, mungkin ada yang persis gitu yang. Tafadhal. Harta milik kita itu harta yang ada di tangan Allah. Jadi Ah. pasti kita tahu kalau kita minta pasti ada. Ah. Kalau harta yang Milik orang lain. punya, kalau kita minta Kalau kita minta apa? pengen gitu, selalu pengen. Ah. Ada menuju kebenaran, cuman kenapa Bapak jauh Pak, jauh dari beliau itu jauh. Tapi kok, ayo, fadhal. Aha. Kalau misalnya yang kedua apa? Harta yang ini bener nih ya, bener Pak, Bapak pembukanya tadi ini bener, mulai dapat hidayah dari beliau nih, mulai beliau udah ada secercah apa namanya, ketika hidayah menyapa gitu beliau nih ya, tapi mulai agak error juga di Bapak, agak mulai jauh juga, tapi kemudian dilengkapi beliau, jazakallah khairah, ini tolong dikasihan. Gak apa-apa Pak, hadiah Pak, beneran Pak, ikhlas saya Pak, beneran. Itu insyaallah ya, oleh-oleh dari saya ya. Belum saya ruqyah itu Pak akhirnya Pak. Apa? Oh itu. Jadi beliau yang benar. Itu sebagai penjelasan Rasulullah SAW. Wa ma qaddamtum, apa yang kalian berikan itu milik kalian sejatinya gitu loh. Itu yang ada pada Allah nantinya gitu. Dan apa yang kalian simpan itu pasti jadi milik orang lain. Sebenarnya beberapa yang menjawab ini ada menuju ke sana, dipertegas oleh beliau itu lebih dekat lagi gitu loh. Cuman mungkin takbir beliau ini, takbir itu apa ya, kalimat-kalimatnya masih apa ya, masih gimana gitu ya, error gitu. Jadi udahlah ya, dan bener kan bagian sini, alhamdulillah bagian sini masya Allah memang ya. Ya alhamdulillah. Jadi benar beliau. Jadi apa yang kita simpan itu pasti nanti bukan punya kita lagi. Ketika kita wafat pasti punya ahli waris. Apa yang kita sedekahkan dan kita bagi, kita nafkahkan, maka itu semua akan menjadi milik kita di hari akhir. Seperti itu. Maka seorang hamba itu hendaknya apa? Menyatakan sesungguhnya hartaku dan jiwaku milik Allah Azza wa Jalla. Maka jangan bakhil. Ya, maka jangan bakhil. Baik, ada pertanyaan ikhwan dari jemaah yang mau nanya langsung mungkin? Ada pertanyaan? Baik, jazakallahu khair. Baik. Bagaimana kalau kita bekerja? Ini apa? HD, high definition. Ini HD ini apa Pak? Bapak yang tadi, Bapak yang nanya. Dapat dari mana Pak? Bukan mungut di jalan nemu terus. Bagaimana kalau kita bekerja HD orang lain atau di orang lain kali ya? Udah ngap gitu. Atau terhadap kali ya, terhadap orang lain yang terlalu banyak kegiatannya dan selalu diwajibkan untuk mengikutinya. Enggak, ini tolong jelaskan maksudnya apa, Anda takut salah paham. Tolong penanya jelaskan. Bapak penanya, ikhwan yang nanya ini, ayo ngaku. Kalau enggak ngaku berarti beliau dapetin di jalanan nih kayaknya.
Nggak biar ini aja, biar Anda tahu nih apa pekerjaannya gitu loh kan. Kita nggak bisa menjawab. Takutnya memang pekerjaannya itu memang harus ada banyak kegiatan. Atau jangan-jangan ini kameramen Ana ya? Hah? Antum ya? Bukan antum kan? Antum ya? Beneran? Soalnya emang Ana sama beliau banyak kegiatan di mana-mana gitu. Bagaimana kalau kita bekerja pada orang lain yang terlalu banyak kegiatannya dan selalu diwajibkan untuk mengikutinya? Ana belum bisa jawab kecuali dia merinci maksudnya apa pekerjaan ini. Kan kita nggak tahu. Apakah asisten rumah bidan, ajudan? Hati-hati jadi ajudan ntar ditembak loh. Enggak, ini jelaskan kalau emang mau mencari kebenaran, jelaskan apa pekerjaannya. Ya Anda nggak tahu. Kalau Anda jawab, wah nggak boleh haram, nanti Anda menghakimi yang salah jadinya. Takutnya emang pekerjaannya melazimkan banyak kegiatan, tapi kan fee-nya mungkin banyak gitu loh. Kita nggak tahu nih apa. Ya nanya juga nggak mau ngaku. Anda makanya curiga sama kameramen Anda nih. Ya gimana orang emang beneran terjadi kita orang tiap hari. Anda tadi malam aja kajian di Cikunir Bekasi, subuhnya udah kemari. Konvoy kita bertiga, bermotor bertiga. Jalan subuh-subuh tuh ikhwan. Ya takutnya abis udah capek, dari dingin, kayak nulis ini lagi nanti kemudian. Tapi insya Allah Anda percaya teman-teman Anda, sahib-sahib Anda nggak seperti itu, ya. Saya korban dari adu domba dan fitnah dari teman dekat saya. Kasihan banget ini. Iya. Jadi yang diadu domba dia korbannya, kasihan banget ya. Tahu sama teman-teman lain? Gimana ini? Saya korban dari adu domba dan fitnah dari teman dekat saya. Apakah boleh saya kasih tahu sama teman-teman lain? Hati-hati berteman sama si fulan ini karena tukang adu domba. Kalau memang benar dia tukang adu domba gitu. Dia yang bahasanya namam ya. Namam itu tukang adu domba, suka gosipin orang lain, ngadu ke orang lain gini-gini dan seterusnya. Kalau memang benar seperti itu, maka boleh kita mentahdzir dan menasihati orang agar jangan dekat sama si fulan. Karena secara muayyan karena fulan terbukti itu suka membicarakan aib selalu. Di setiap dia bermajlis selalu membicarakan aib, selalu membicarakan keburukan orang lain. Maka itu boleh. Ya, apalagi antum sebagai korban dan fitnahnya. Ya seperti itu. Apalagi ini teman dekat ya, berarti tahu kan karakter dia. Ya. Cuman cukup di masalah itu saja. Jangan temenan sama fulan. Karena fulan ini suka adu domba. Udah cukup situ. Enggak usah detail ke hal-hal yang lebih privasi ya. Bismillah, apakah saya termasuk orang yang bakhil yang hanya mampu menafkahi keluarga dan kadang kurang? Ini bukan bakhil, ini nasib ya, ini nasib ya. Dan jarang sedekah di luar. Mohon jawaban dari saya. Ini bukan bakhil, ini qadarullah wa ma syafa'ala. Kalau memang dia mampunya cuma buat keluarga, ya enggak masalah. Iya. Yang tadi yang bakhil dalam hal sunnah itu adalah ketika dia punya kesempatan untuk sedekah, punya bekal untuk sedekah, tapi dia enggak pernah mau sedekah. Ya, jadi ini bukan bakhil. Dia hanya mampu nafkahi keluarga. Kalau misalnya dia punya duit 4 juta doang per bulan dan itu cukup untuk istri dan anak beberapa, udah selesai itu doang, dia nggak punya apa-apa lagi, maka ini bukan bakhil, malah ini orang yang sangat baik menjaga amanah. Ya, begitu. Ya. Jadi barometer bakhil itu yang pertama dari wajibnya dulu. Kalau wajibnya dia nggak menunaikan padahal dia mampu, bakhil, itu baru disebut bakhil. Adapun orang yang ketika orang tuh belum sedekah atau nggak sedekah sunnah, kita belum bisa memvonis dia bakhil kecuali kalau memang dia mampu untuk sedekah itu. Mampu dan memang dia semestinya bersedekah. Gitu loh. Artinya misalnya ini ada tadi apa tromol atau apa itu, kotak amal gitu kan. Kita lihat banyak tangan-tangan yang cuman geserin doang. Enggak masukin, ya. Sekali ngerogoh ngambil, bukannya malah naro, ya kan? Ya. Ini maling.
Maling terang-terangan. Nah, enggak, dia lewatin aja. Apakah langsung kita bilang, ih bakhil banget sih dilewatin doang? Ya nggak mesti kan. Dan kita lihat di kantongnya ada duit 50 ribuan segepok. Itu di siapa tuh, akhi? Duit Anda? Antum kok nggak sedekah? Apakah itu bisa memvonis bakhil? Belum tentu juga. Walaupun itu duit dia. Mungkin aja dia bakal apa? Bayar hutang. Yang ngomong bayar hutang itu sepertinya ya curcol lah ya. Iya, mungkin dia akan sedekah tapi nggak mau dilihat orang gitu loh. Ya mungkin sedekahnya nanti gitu loh. Diam-diam gitu, mungkin. Ya, kita nggak tahu. Atau mungkin ada kebutuhan lain, atau sedekah di tempat lain, atau merasa di sini udah banyak yang ngasih, nanti insya Allah di masjid lain lah saya ngasih. Bisa jadi kan? Iya. Bagaimana hukumnya mengikuti program magang? Bukan karyawan tetap di bank walaupun dibayar honorer. Haram. Walaupun magang. Haram. Iya. Magang doang. Iya, magang. Enggak digaji pun tetap haram antum di situ. Oh iya, apa gimana? Karena apa? Iya. Karena antum berkontribusi dalam proses ribawi ini, menuju ribawi ini gitu loh. Terbuka. Oh, itu saya nggak tahu. Kalau memang di situ banknya syariah dan tidak menerapkan program ribawi nggak masalah. Cuman Allah alam saya, Anda nggak paham dah tentang sekarang gimana bank-bank itu. Iya, Allah alam. Tapi kalau bank syariah kan label aja, kontennya kan kita nggak tahu gitu loh. Ya mungkin nggak semuanya, tapi lihat kontennya bukan lihat labelnya saja. Ya, label syariah nggak melazimkan kontennya syar'i semua, ya nggak? Lah itu aja ustad dukun dan semisalnya ustad, ya ente kadang-kadang ente, ya itu ustad ilmu kebal syar'i tidak, enggak, walaupun pakai ente, itu bukan ente kadang-kadang lagi itu, ente sering-sering itu, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika lebih memilih beramal di masjid sunnah daripada di masjid yang mengandung syubhat, apa boleh? Ya boleh, nggak masalah. Beramal maksudnya apa nih beramal? Oh maksudnya sedekah kali ya? Iya. Beramal di masjid sunnah daripada beramal di masjid yang masih mengandung syubhat, ya nggak apa-apa. Itu hak antum mau. Tapi semua sama rumah Allah gitu loh. Secara rumah Allah semua sama. Cuman mungkin pertimbangan antum lebih afdol di masjid sunnah karena di situ ditegakkan sunnah, maka saya pengen duit saya lebih ke situ, enggak masalah. Kalaupun antum ke masjid yang di situ banyak bid'ahan seperti mungkin yang tadi itu, ya mungkin sekarang lagi pada makan-makan tuh, ya. Itu bedanya di sana sama di sini, ya. Kalau di sana makan sampai jemaahnya, kalau di sini anda yang makan, ya antum enggak. Iya, lagi pula bebannya banyak juga ini, udah apa? Kotak amal dilewatin doang ya. Iya. Nuntut makan lagi. Ya, jadi mungkin kalau memang kontribusi pengen di masjid yang sesuai sunnah itu ya memang lebih afdal memang. Cuma kalau memang antum mau di masjid yang memang di situ ada kebid'ahan, ya maka itu tidak masalah. Antum niatkan saja. Ya, tolong berhenti dari pertanyaan. Udah, setelah ini terakhir ini. Ya antum niatkan saja untuk fasilitas masjid saja yang tidak ada kebid'ahan yang tidak mendukung kebid'ahan tersebut. Artinya mungkin buat lampu, buat listrik itu antum niatkan aja, nggak apa-apa itu insyaallah. Iya, tetap rumah Allah. Iya, jadi boleh. Misalnya Jumatan ada tromol lewat gitu, 50.000, tapi niatinnya buat masjid. Urusan ternyata itu nanti buat tahlilan, buat ruwatan, buat ini, buat itu yang bid'ah misalnya, itu bukan udah nggak masalah, antum nggak kena insyaallah. Antum niatkan untuk rumah Allah aja. Kecuali kalau memang itu donasi memang dari awal disebutkan untuk acara bid'ah langsung, antum nggak boleh sama sekali untuk sumbang. Misalnya ada tahlilan, setiap door itu setiap rumah diketok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini apa nih ada tahlilan atau maulidan nih ini sumbang ini. Ya. Nggak bisa bilang apa nih 50.000 tapi anda sumbang cuman buat makanan ya. Ya emang itu tujuannya kan.
Ya emang itu konten utamanya kan itu. Nggak ada itu nggak rame gitu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana cara menasihati orang tersayang dengan cara yang baik? Disayang gitu. Dinasihati dengan sayang. Kan gitu kan, menasihati orang tersayang dengan cara yang baik. Sayang, kan gitu kan. Tapi orang yang disayang masih susah dinasihati. Gimana ya? Ini pertanyaannya juga luar biasa. Ini pertanyaan disayang itu siapa? Kan banyak, sayang itu kan bisa ke istri, bisa ke anak, bisa ke teman gitu kan. Anak nggak, orang tua, itu kan beda caranya gitu. Kalau orang yang disayang masih susah dinasihati kan ada faktornya apa? Apakah dia istri mungkin maaf kurang nafkah batin mungkin? Calon istri disayang, menasihatinya dengan cara yang baik. Al-muhim di sini kalau memang barometer nasihat dengan cara yang baik, ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, kata Allah Azza wa Jalla. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Kalau memang mau dengan cara yang baik, pertama niatannya dulu pertama. Ad'u ilallah, niatannya ini ajak nasihat ini menuju Allah, yaitu memang ikhlas nasihat. Kedua, ala basirah, di atas ilmu. Atau bisa juga di atas sikap yang benar. Bagaimana? Bil mau'izatil hasanah. Kalimat mau'izahnya itu baik. Ya. Kemudian bil hikmah, afwan sebelumnya. Hikmah, yaitu dengan kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanah, dengan kalimat yang baik. Jangan langsung step terakhir. Wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu perdebatan, jangan. Melainkan cara yang baik, yaitu dengan niatan yang baik, ilmu yang mumpuni untuk nasihat tersebut, dan juga kalimat-kalimat yang baik. Adapun hal-hal lainnya itu kontekstual, tapi basicnya adalah satu ilmu, satu niat yang baik, kedua ilmu yang benar, dan ketiga penuturan yang sesuai. Itu 3 dasar. Nah, rinciannya nanti kaifiyah tata cara itu disesuaikan dengan konteks. Kalau konteks ke istri ada sendiri, ya dantun lebih afdol, lebih tahu daripada anak. Konteks ke orang tua ada lagi, beda. Konteks ke teman ada lagi. Itu cara baiknya itu beda-beda juga, ikhwan. Ya. Iya beda. Antum mendamaikan, antum menasihati anak laki-laki beda dengan anak perempuan. Betul tidak jemaah ya? Atau sama? Beda. Gak mungkin anak laki, kamu jagoan, kamu harusnya kamu bisa kayak gitu. Bisa. Seneng dia kan dia. Wah iya dong, saya laki-laki jagoan, anak laki-laki kan gitu. Gak mungkin anak perempuan, kamu tuh akhwat tangguh, harus akhwat tangguh gitu kan. Beda bahasanya. Ngelusnya juga beda. Anak laki-laki udah gede ya Pak ya, dia lulus kan nggak mau, apaan sih Pak gitu kan, iya kan. Kalau perempuan tetap dilus mau bapaknya. Nah dok, kamu jangan kayak gitu dok kan. Ini untuk rincian ini antum lebih tahu deh, anak nggak bisa katakan. Tetapi basicnya tadi 3. Niatan yang baik, ad'u ilallah ala basirah, yaitu ilmu yang benar. Kemudian juga di ayat lain bil hikmati wal mau'izatil hasanah, nasihati dengan hikmah, bukan semata-mata amarah, tapi dengan hikmah, dengan kebijaksanaan dan kalimat-kalimat yang baik. Alhamdulillah cukup itu aja insyaallah. Kita selesaikan sampai sini aja. Jazakumullahu khairal jazaa atas kehadiran antum semua. Barakallahu fi ulumikum wa hudurikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.